Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'alana minal Indonesiyin biasasi Pancasila tahta liwa'i merah putih bi akhlaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam binneka tunggal ika fadzalika rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka madlubuna a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, mohon izin dengan segala hormat. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Pak Mujib mau menyampaikan suatu hadis. Mudah-mudahan bisa bahan untuk introspeksi diri kita masing-masing dalam untuk mencintai tanah air atau hubbul waton minal iman. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, judulnya adalah termasuk lucu, mengingatkan bagi orang-orang yang lalai. Artinya kadang kita sebagai anak bangsa mungkin terlalu sibuk selalu sibuk, termasuk lupa akan ibu pertiwinya. Karena sibuk lupa akan negerinya sendiri. Karena banyak sibuknya lupa akan dasar negerinya sendiri. Bahkan bendera merah putihnya pun sampai lupa. Apalagi akhlak yang mulia Bhinneka Tunggal Ika. Kadang kita lupa. Pak Mujib mau menyampaikan satu hadis yang ada di kitab Tanbihul Ghafilin untuk mengingatkan orang-orang yang lupa. Di situ ada hadis yang menerangkan Ja'al Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang desa. Berarti kalau kita cerita orang desa, mungkin kita kadang suudon, mungkin primitif atau kurang pengalaman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memahami, hati-hati, jangan kedepankan suudon. Jangan-jangan justru orang desa lebih menjaga kemurnian, betul nggak? Ini Ja'al Arabi ilan Nabi. Ada datang seorang Arabi, orang desa, menghadap ke beliau Nabi. Apa yang disampaikan? Ini aslamtu ya Rasulullah. Orang desa menghadap, ya Rasul, saya ini betul-betul sudah masuk Islam. Fa'arini ma'azdadu biyakinan. Maka berilah tahu saya ya Rasul sesuatu yang hingga bisa saya lebih yakin, lebih mantap dalam Islam. Cuman mohon maaf, jadi kadang kita ini tidak boleh over. Islam sendiri itu kadang kita harus lebih jauh, lebih mendalami. Makanya ini sharing ibadahlah, bukan menjas, bukan.
ini satu contoh bahan untuk introspeksi diri kita dalam anak bangsa untuk mencintai tanah air. Akhirnya dijawab oleh Rasul. Mungkin kalau kita bilang mu'allaf ya, maturid, wahai mu'allaf, wahai al-Arabi, orang desa, apa yang kau inginkan? Keinginannya luar biasa, wajar, namanya orang desa. Jadi kalau tanya jangan tanggung-tanggung, betul nggak? Ini ujiannya seorang nabi itu begini. Ud'u tilka syajarah faltatika. Mantap ini pertanyaannya, permintaannya orang Arabi, orang di desa. Rasul, panggil itu pohon, biar pohon siap menghadap engkau. Tantangan yang luar biasa. Tuh, ini kalau kita ditanya nggak ada apa-apanya dibandingkan Arabi ini ya. Rasul, panggil itu pohon biar bisa menghadapkah engkau ya Rasul. Ud'u tilka syajarah faltatika. Akhirnya Rasul balik menyuruh, karena keinginan kamu luar biasa, suruh manggil pohon dan pohon bisa spontan menghadap. Siap. Perintahnya tuh begitu. Logika atau logika? Nah, akhirnya Rasul idhab fat'uha. Udah kalau begitu keinginan kamu, pergi kamu ke pohon itu, panggil itu pohon. Datang sesuai permintaannya sendiri. Pohon, ajibi Rasulullah, jawab utusan Rasulullah. Oh, ini jelas pendidikan yang spektakuler, pendidikan yang luar biasa. Setelah disampaikan oleh Al-Arabi, orang desa, wahai pohon, jawab itu utusan Allah. Akhirnya mau famalat minal janibil jawani. Jadi pohon itu bisa goyang ke kanan, seret, ngangkat itu akarnya, betul nggak? Ke kiri lagi, seret, terangkat itu akarnya, seluruhnya sampai terangkat itu akarnya. Fakbalat, langsung menghadap ke baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau dibilang halu, monggo. Betul nggak Mas Aziz? Ini cerita. Silakan dibuka kitab tafsir, kitab Tambihul Ghafilin, bab fi haqqi zauji ala zaujah. Haknya seorang suami terhadap istri. Nanti runutnya ke sana. Ternyata pohon bisa menghadap seakar-akarnya di depan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebat Al-Arabi, orang desa. Hati-hati. Makanya Abu Ya sering menyampaikan sambung oyot, sambung rasa Jogonegoro. Betul nggak? Logikanya, mohon maaf, kalau kita sebagai anak bangsa pecinta tanah air, ayo bongkar dasarnya Pancasila, betul nggak? Ini kalau kita belajar untuk mencintai tanah air, ada apa di balik rahasia pohon Indonesia, pohon Pancasila? Harus tahu, Pancasila adalah pohon filosofis kita sebagai sejati anak bangsa. Setelah tahu ini orang Arabi, orang desa betul-betul dijabah oleh Allah, dikabulkan permintaannya demi nambah keyakinan terhadap Islam. Apa yang terjadi setelah membangkitkan diri itu
pohon seakar-akarnya terbang. Ini kalau kita bicara orang Nusantara biasa, betul nggak? Betul nggak? Betul. Kalau orang Nusantara luar biasa. Permainan semacam itu biasa. Akhirnya Al-Arabi setelah atau adegan atraksi, kalau kita atraksi, betul nggak? Ini adalah mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah menghadap wasalamat, ini pohon siap menghormat ibarat assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Setelah menyaksikan semacam itu, Al-Arabi nyampaikan hasbi, cukup, saya cukup. Cukup. Akhirnya edan li ya Rasulullah an uqabbila yadaika warijlaik. Karena adegan datangnya pohon seakar-akarnya, bahkan siap hormat assalamualaikum, izinkan ya Rasul saya untuk mencium kedua tangan engkau ya Rasul, dan untuk mencium kaki kedua engkau ya Rasul. Fa'adina lahu, Rasul mengizinkan dicucup di kedua tangan Rasulullah dan dicucup itu kaki baginda Rasulullah. Setelah mencium kaki dan tangan kurang puas orang desa ini, ya Rasul idzanli an asjudalak, izinkanlah saya Rasul untuk sujud kepada engkau ya Rasul. Kata Rasul, la, jangan. Kalau sujud kepada saya jangan. La amuru sajidan lil khalqi, saya tidak akan pernah menyuruh hambanya Allah, makhluknya Allah untuk sujud kepada makhluk. Pantangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo amuru sajidan, jika lo saya menghendaki untuk nyuruh di antara makhluk untuk sujud kepada makhluk, la amuru zauja ala zauji, tentu saya akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suami, tapi saya tidak. Ini maksudnya kita ambil ibro, mohon maaf, ini sudah ke-8 presiden. Kita harus yakin, kita harus husnudzon. Bapak founding fathers kita dari presiden 1 ke 7 ke 8 ini betul-betul membawa anak bangsa menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayo pahami adegan tadi pohon setelah salam akhirnya diperintah oleh Al-Arabi, udahlah cukup kembali seakar-akarnya seperti tempat semula. Artinya ini ajaran. Satu pohon Rasul nggak mengajarkan untuk mencabut. Jaga hak lingkungan, apalagi adat dan budaya. Hati-hati, tetap akhlak kita adalah Bhinneka Tunggal Ika rahmatan lil alamin. Satu pohon aja dicabut oleh Rasul, kembali lagi, nggak akan merusak ekosistem. Loh ini, ayo kita pandai-pandai ibrah, pinter-pinter mencermati, bukan kesaktiannya yang kita ikuti, tapi maknanya. Dari pohon bangkit seakar-akarnya menghadap sampai assalamualaikum, kembali lagi tanpa merusak itu satu pohon satu dahan pun. Logikanya kita sebagai anak bangsa sesuai yang disampaikan Bapak Insinyur Soekarno kita, Pak. Kalau kita jadi Islam jangan jadi Arab, kalau kita Kristen jangan jadi Vatikan, kalau kita Hindu jangan jadi Hindia. Tetap jadilah orang Nusantara yang kaya bahasa suku, betul nggak? Ini maksudnya Pak Mujib menceritakan itu. Jaga ayo seakar-akarnya.
sebagai anak bangsa. Makanya jangan pernah lelah-lelah. Doakan dari RT sampai Bapak Presiden kita, apalagi yang ke-8, betul-betul bisa membawa Indonesia mercusuar dunia. Betul-betul membawa Indonesian Gold, keemasan kita bersama. Butuh kita doanya bersama. Ayo doa bersama, mudah-mudahan tetap dari Sabang sampai Merauke bisa sambung oyot, sambung rasa, jaga negara. Wal afmingum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.